Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam Madura, salam Sampang, salam Bangkalan, salam Pamekasan, dan salam Sumeneb. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami, anak keturunan dari beliau, Ibunda Rato Ebu Madegan. Rato Ebu Madegan ini adalah beliau seorang permaisuri dari Kerajaan Arosbaya, Bangkalan, Arosbaya atau Madura Barat. Beliau diperistri oleh Pangeran Tengah. Nah, dari pernikahan beliau dengan Raja Bangkalan, beliau melahirkan seorang putra yang ternama Cakraningrat I, bernama Raden Prasena atau Praseno. Nah, setelah suami beliau wafat, beliau dengan putra beliau menetap di Madegan Sampang. Nah, beliau berdomisili karena pada saat itu Madegan Sampang ini, kerajaan di Sampang ini dipimpin oleh Pangeran Mertosari, saudara beliau, sehingga akhir hayat beliau dimakamkan di Masjid Madegan. Ini adalah Masjid Madegan yang sudah dipugar, Jadi beliau Rato Ebu ini adalah seorang ratu atau permaisuri, menantu dari terah kerajaan Majapahit. Nah, ini makam beliau. Alhamdulillah keasliannya masih bisa kita lihat, terjaga. Dan kami harapkan kepada seluruh masyarakat Madura di mana saja yang berada di perantauan, kalau pulang ke Madura, sowan kepada beliau, Ibunda Ratu Rato Ebu. Karena dari beliau ini lahir para alim ulama, lahir para kiai, dan juga lahir dari pemimpin-pemimpin negeri kita. Beliau sangat arif dan bijaksana, dan beliau mempunyai amalan Rahman Rahim, yakni setiap hari itu memberikan makan fakir miskin, anak yatim, dan janda-janda tua. Intermezzo, beliau selaku yang merawat makam. Oh ya, alhamdulillah. Jadi bisa ini ada pemangku makam dari makam Rato Ebu yang merawat. Nah. Assalamualaikum. Ali Yusuf. Alhamdulillah. Ini ada Mas Nurul. Mas Nurul, boleh sedikit memberikan keterangan Rato Ebu ini dari keluarga dan silsilah keluarga, karena kita ini walaupun pengkhidmat kepada beliau, mengenal beliau hanya sebatas beliau ini adalah mertua dari Sarifah Ambami ya. Sarifah Ambami Rato Ebu yang di Arosbaya itu yang menurunkan, yang mempunyai anak Pangeran Undakan sampai kepada Sultan Kadirun. Mungkin panjenengan bisa menceritakan sedikit sejarah beliau. Ya. Okay. Ratu Ibu ini adalah keturunan dari Kerajaan Majapahit. Nah, sini biar. Yang awalnya ketika Kerajaan Majapahit runtuh, Sampang ini dipimpin oleh seorang Kamito, yaitu Lembu Petang. Oh, Lembu Petang. Jadi Kamito itu berjalan 4 kali pergantian tokoh, diantaranya Lembu Petang, terus yang kedua Raden Aryo Mangir, yang ketiga Raden Aryo Pratekel, dan yang terakhir Raden Aryo Pojo. Sesudah itu Sampang dipimpin oleh seorang adipati sesudah masanya Kamito. Terus adipati yang pertama yaitu Adipati Pramono, terus yang kedua Pangeran Benorogo, yang ketiga Pangeran Sidinggili, yang keempat Adipati Pamadekan, dan yang terakhir Adipati Pamadekan atau Pangeran Siding Langgar, dan yang terakhir Adipati Mertosari. Jadi Adipati Mertosari ini adalah saudara dari Ratu Ibu. Oh, dari Ratu Ibu. Pada zamannya Adipati Mertosari ini terjadi penyerangan dari Kerajaan Mataram ke wilayah Madura. Ke wilayah, betul. Akhirnya dengan penyerangan itu berlangsung 2 kali penyerangan. Yang pertama sempat dihalau oleh masyarakat Madura, terus yang kedua menyebabkan gugurnya tokoh-tokoh pada waktu itu, termasuk Mertosari ini. Sesudah Madura dikuasai oleh Kerajaan Mataram, dengan peperangan itu menyebabkan gugurnya tokoh-tokoh pada waktu itu. Yang tersisa hanya Ratu Ibu dengan putranya yaitu Raden Praseno. Akhirnya keduanya ini dijadikan tawanan perang oleh Sultan Agung, yang akhirnya
Raden Praseno ini awalnya jadi tawanan perang, akhirnya dijadikan anak angkat. Anak angkat dan diambil menantu ya. Nah, dan menantu dan akhirnya diangkat sebagai raja di sini. Nah, Alhamdulillah. penobatan itu terjadi pada tahun 1624 yang diabadikan di daun pintu gapura makam Ratu Ibu ini. Jadi di gapura sana Ada. terdapat Gapura itu Candra ya. Sangkala di daun pintunya, Pak. Oh, di daun pintunya ya, Candra Sangkala Ya. itu. Oh, nggih, Jadi nggih. Candra Sangkala itu saya simpan di rumah takut hilang atau rusak. Wah, betul, betul, betul. Jadi di Diamankan. situ terdapat relief naga tertusuk panah. Oh, naga tertusuk panah itu di sini ya? Dari situ. Tapi bukan naga puspa ya. Bukan. Ini relief, Pak. Nah, jadi naga tertusuk panah itu menurut data arkeologi itu Jangan berbunyi- diceritakan dulu biar penasaran. Jadi biar nak poton penasaran apa itu naga tertusuk panah. Ah, kan begitu. mungkin Jadi ada simbol seperti itu nanti bisa supaya Banyak orang anak kesini. keturunannya itu ya, bisa kesini. belajar sejarah. ya, Nah, artinya lain kita kali kalau- jangan lupa sejarah gitu. Iya ya betul. Nggih. Masyarakat Madura kalau ingin tahu bisa langsung ke sini untuk meng-cross check apakah naga kapanah itu masih ada atau tidak. Ah, siap. Saya pernah dengar bahwasanya Ratu Ebu ini juga sebagai pandito ya. Artinya kalau setiap ada ada huru-hara yang harus diyakini melalui sumpah itu kan sering di masjid ini, Ya, di Masjid betul, Madekan betul, ini. ya. Apakah beliau pernah pernah mengalami hal yang seperti itu? Artinya ketika ada huru-hara menyelesaikan huru-hara tersebut dengan sumpah, apa itu namanya? Sumpah itu di masjid ini namanya. Kalau sumpah itu memang diadakan di masjid ini. Hmm. Istilahnya sumpah pocong. Oh, sumpah pocong. Nah, jadi sebelum masanya Ratu Ibu ini ritual itu memang Sudah sering ada. diadakan. Sering Ya. diadakan ya. Oh. Itu kan masjid ini dibangun pada zamannya Adipati Pramono, Adipati Tahun yang pertama. 1600. Ya, Perkiraan akhir abad ke-15. abad ke-15. Ya. Itu lebih tua ya. Lebih tua lagi 100 tahun perkiraan. Itu Hijriah ya. Bukan Hijriah, Masehi. 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 Berarti Ya. lebih dulu. Lebih dahulu Masehi, 100 ya. tahun perkiraan. Alhamdulillah. Kalau Ratu Ibu ini kan masanya 1624. 1624 Hijriah. Ya. Masehi. Masjid ini dibangun pada zamannya Adipati Pramono, sedangkan Adipati yang kedua ini masa jabatannya sampai 1530. Mas Nurul, ini kita mau tanya nih. Kalau seperti di Arosbaya ya toh. Ini kan dipasang cukup. Ini memang sengaja nggak dipasang atau memang beliau tidak berkenan atau bagaimana? Ini sebenarnya sekarang ini masih dalam proses tahapan pemugaran. Mm-mm. Sekitar tahun 2020 kemarin sudah diadakan kajian teknis oleh Balai Pelestarian Kebudayaan. Mm-mm. Dan kami tidak tahu persis kapan ini terrealisasinya. Yang jelas ini sudah dikaji. Artinya kalau dari anak keturunannya ingin membangun ya, apa diperbolehkan? Bisa, tidak Begitu apa-apa. Ya, asalkan seizin dari dinas. kantor Balai Pelestarian. Alhamdulillah. Artinya batu ini, mohon maaf, sebongkah batu ini ada undang-undangnya. Betul, ya. Nah, jadi ini tidak bisa sembarangan kita bawa, kita rubah. Nah, merubah cagar budaya ini kita melanggar undang-undang. Begitu. Panjenengan sudah berapa tahun bertugas? Kami mengabdi di sini sekitar tahun 91. 91. Alhamdulillah. Sementara kita baru datang ya. Nggih, alhamdulillah. Dulu masih kantornya masih kantor Saka Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Oh, Sekarang kantornya. sudah Nggih. ganti 4 kali. Bagi pemirsa, bagi saudara-saudaraku di mana saja berada dari Nak Potona Rato Ebu, baik itu yang priai maupun yang pengusaha ataupun yang menjadi pejabat, monggo pulang ke Rato Ebu kalau kita mudik lebaran mau lelen bulan becek. Mari kita sama-sama menyambangi beliau, kita pulang ke nenek moyang kita kumpul bersama, nanti kita bisa lihat tulisan apa tadi itu Mas? Yang di pintu gerbang itu? Candra Sangkala. Candra Sangkala. Ini saya yakin ini adalah sebuah ajaran dan ini bisa mengandung banyak arti, banyak makna nanti gitu ya Mas. Ya alhamdulillah kita sudah bertemu dengan Mas Nurul. Mungkin bisa lain waktu lagi kita sowan ke beliau, kita sembari belajar menukil atau
membaca dari relief apa tadi Mas? Naga Kapana. Naga kepanah, naga tertusuk panah. Oke, terima kasih. Salam hormat dari Madegan, Makam Rato Epu Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Sama-sama. Oke, semoga